اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعرج والبرق والألم دافئ البلاء والوباء والمرض والألم جسمه طاهر مطهر مؤتر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على لوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح ظالم أبي قاسم سيد الكونين شفيع الثقلين سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والأجم محبوب عند رب المشرقين والمغربين فيا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا 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 عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأسب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب صلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين Alhamdulillah, di mana pada malam ini kita semua memenuhi undangan dalam acara Isra wal Mi'raj di bulan Rajab yang penuh dengan barakah. Mudah-mudahan keberkahan ini memberikan hidayah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan keberkahan ini menyebabkan kumpulnya kita kelak semua di surganya Allah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para habaib, para guru, para kiai, para ustaz, khususnya segenap panitia penyelenggara Isra wal Mi'raj di bulan Rajab ini, Abah Qasim, demikian juga para habaib yang lain, para kiai yang tidak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari keberkahannya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bulan Rajab adalah bulan yang diagungkan oleh Gusti Allah. Allah Ta'ala sendiri yang memuliakan, Allah Ta'ala sendiri yang mengagungkan bulan Rajab. Bahkan bulan-bulan yang dispesialkan oleh Gusti Allah, di dalamnya penuh dengan rahmat wal barakat, di dalamnya penuh dengan hidayah. Bahkan kita semua dianjurkan untuk menyambut bulan Rajab dengan aktivitas ibadah kepada Gusti Allah, agar kita semuanya mendapatkan keberkahan yang begitu besar di bulan Rajab. Lebih-lebih yang saya muliakan pula Bu Nyai Musyarrafah, keluarga besar Bapak Kiai Musyarrafah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahannya insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Bulan Rajab adalah salah satu bulan di mana Allah Ta'ala memberikan julukan di bulan Rajab itu adalah dengan bulan Syahrul Hurum, bulan yang diagungkan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu taala di dalam surat Taubah, disebutkan, dijelaskan ayat 36, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul huruf. Sesungguhnya bilangan ini maksudnya adalah bilangan bulan di hadapan Allah, 12 bulan. Allah Ta'ala lah yang menciptakan langit dan bumi. Demikian pula ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Yang dimaksud 4 bulan yang dimuliakan oleh Gusti Allah, bulan itu adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang terakhir adalah bulan Rajab. Allah Subhanahu Ta'ala tidak memuliakan sesuatu kecuali di dalam bulan tersebut mengandung sejarah-sejarah yang sangat luar biasa, kecuali di dalamnya penuh dengan kehususiaan yang tidak terjadi di bulan-bulan yang lain, termasuk di bulan Rajab yang penuh dengan keberkahan, banyak yang tidak terjadi di bulan yang agung, bulan suci Ramadan. Maka kita dianjurkan untuk menyambutnya dengan berpuasa, beristighfar, berdoa, berzikir, bersedekah. Karena bulan Rajab itu bulan di mana kita dianjurkan untuk menanam kebaikan, melatih kebaikan. Di bulan Sya'ban kita itu dianjurkan untuk menyirami, melipat gandakan kebaikan. Di bulan suci Ramadan itu kita semua akan memetik hasil dari amalan-amalan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan bulan suci Ramadan, bulan penuh dengan berkah, yang di dalamnya turunnya Al-Quran, yang di dalamnya banyak turunnya rahmat wal barakat, yang di dalamnya banyak turunnya kehususiaan dari Allah Subhanahu Ta'ala. Orang yang memuliakan bulan Rajab, yang menghormati bulan Rajab dengan beribadah kepada Allah Ta'ala, dia pasti akan bisa menghormati bulan Sya'ban. Barang siapa orang yang menghiasi bulan Rajab, bulan Sya'ban dengan beribadah kepada Allah Ta'ala, puasa, zikir, doa, sedekah, dan amalan-amalan kebaikan yang lainnya, maka ia pasti akan bisa mengagungkan bulan suci Ramadan dengan tilawatul Quran, dengan salat tarawih, dengan menjaga puasanya dengan benar. Bulan Rajab dinamakan bulan istighfar, bulan di mana Allah Ta'ala memberikan peluang kepada hambanya untuk beristighfar, memohon ampun kepada Gusti Allah atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Ini salah satu kenikmatan yang begitu besar, kenikmatan serajah cek raja aku. Hanya dengan istighfar tusan aku panca dengan setaja esapora bi Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Hanya dengan berucap astaghfirullahaladzim, Allah Ta'ala akan hapus kesalahan-kesalahan masa lalu kita. Bukankah itu nikmat yang begitu besar yang belum pernah terjadi
terhadap umat-umat Nabi sabiqah, umat-umat Nabi terdahulu. Kalau kita lihat bagaimanakah umat-umat Nabi terdahulu, kalau mereka itu datang kepada Nabi Musa, ada dosa telinga yang pernah ia lakukan mendengarkan maksiat, maka tidak ada ampunan untuk menghapus dosa telinga tersebut dengan memotong telinganya. Kira-kira ni kamu ketetian masyarakat bulu petok berak tak berak? Berak tak berak? Langsak lu bulu niki. Kalau umpamanya ada maksiat mata yang pernah ia lakukan di zaman Nabi Allah Musa, tidak ada ampunan untuk membersihkan dosa-dosa mata tadi, kecuali ia harus mencongkel matanya. Kalau itu dosa-dosa besar, zina, mabuk, judi, amalan-amalan dosa besar yang lainnya, tidak akan pernah diampunin oleh Allah Ta'ala kecuali ia harus membunuh dirinya sendiri. Makanya umat-umat dahulu nikah, para Rabu seteja, mengtero taubat dengan taubat nasuha, dia harus bunuh diri. Ada yang melemparkan dirinya ke dalam jurang, ada dia harus mengambil mandau, celurit, pisau, semuanya ditusukkan pada dirinya sendiri. Baru dengan jalan itu diampunin oleh Allah Ta'ala. Kira-kira kalau terjadi pada diri kita ini, berat tidak? Berat tidak? Berat tidak? Lihat bagaimana umat Nabi Allah Musa, pada saat Nabi Allah Musa ini menerima wahyu untuk menggantikan kedudukan Nabi Allah Musa, sementara ditunjuk saudaranya Nabi Allah Harun. Pada saat itu pula ada penyusup. Biasa mong setiap kebagusan dia pasti ada penyusup ngastete. Ada penyusup. Penyusup itu bernama sama Musa, cuman Musa As-Samiri, atau yang lebih dikenal Dajjal. Di mana Dajjal pada waktu itu membuat patung anak sapi. Kemudian anak sapi tersebut bisa ngomong, bisa berbicara. Lantas Dajjal mengatakan kepada umat Nabi Allah Musa, ini adalah Tuhan Musa, ini adalah Tuhan Musa. Tantretan setuju tepun Dajjal, ya riah Tuhan Musa, ya riah sinamana Tuhan Musa. Orang-orang umat Nabi Allah Musa takjub, bagaimana mungkin sapi bisa ngomong ini? Sampai pada akhirnya mereka menyembah sapi tersebut. Begitu Nabi Allah Musa keluar dari menerima wahyu, alangkah terkejutnya Nabi Allah Musa melihat umatnya yang dahulunya menyembah Gusti Allah, akibat bujukan tipuan dari Dajjal, sebagian dari mereka sudah menyembah anak sapi tadi. Sampai pada akhirnya marah Nabi Allah Musa, singkatnya dikeluarkan Dajjal dari kelompoknya.
Kemudian mereka itu yang menyembah anak sapi, mereka berbondong-bondong ingin bertaubat mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kemudian Nabi Allah Musa bertanya kepada Gusti Allah, bagaimana cara mengampuni mereka itu? Mereka mohon ampun Gusti. Allah tidak mengampuni umat Nabi Allah Musa kecuali dengan syarat. Syarat itu berat kalau kita lakukan. Di mana syarat itu Allah Ta'ala menjelaskan untuk mengampuni segala kesalahan-kesalahan kaum Musa yang menyembah anak sapi. Di dalam firman-Nya Allah Ta'ala mengabadikan faqtulu anfusakum dalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Dengan satu syarat, kata Allah Ta'ala, bunuhlah diri kalian sendiri. Yang demikian itu adalah baik di hadapan pencipta kalian, baru kalian akan aku maafkan, kata Allah Ta'ala. Karena pada waktu itu kaum Musa ingin bertobat, menyesali perbuatan-perbuatan apa yang pernah ia lakukan. Dia bersedia melaksanakan bunuh diri untuk menghapus dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Bahkan pada waktu itu terjadi bunuh diri massal. Kurang lebih dari 70.000 kaum mati saat itu untuk menebus dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Kalau itu terjadi pada diri kita, kira-kira berat tidak? Berat tidak? Berat tidak? Allah Ta'ala memberikan kehususiaan kepada umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad dengan beristighfar. Allah Ta'ala memberikan keringanan yang banyak terhadap umat Gusti Kanjeng Nabi yang dahulunya pernah menjadi perampok, yang dahulunya pernah main narkoba, penjual narkoba, bandar narkoba, yang dahulunya pernah judi, pernah berzina, pernah mabuk. Untuk umat Nabi Muhammad tidak perlu bunuh diri, cukup dengan bertaubatun nasuha, maka Allah akan ampunin kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Allah umumkan hal yang demikian di dalam Al-Quran. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim." Katakan ya Muhammad kepada hambaku yang banyak berbuat dosa, yang mengobral-ngobral dosanya, jangan berputus asa dengan rahmatku. Aku akan ampunin dosa-dosa kalian kalau kalian mohon ampun kepadaku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukankah istighfar ini nikmat dari Allah Ta'ala? Dengan berucap alhamdulillah, istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, Allah akan hapus dosa-dosa kita semuanya. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Maka dari itu di bulan Rajab ini bulan istighfar. Kita dianjurkan untuk beristighfar khususnya di bulan Rajab. Yang paling afdal istighfar itu yang telah diatur oleh guru-guru kita.
mengikuti jejak-jejak para salaf dengan berucap Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub. Dibaca 70 kali seusai salat Isya dan seusai salat subuh. Istighfar mengandung keberkahan tersendiri. Istighfar mengandung cahaya ilahiyah yang begitu besar di dalamnya. Istighfar menyebabkan turunnya rahmat wal barakat. Istighfar menyebabkan terangkat darajatnya seorang hamba. Istighfar penyebab utama menghilangkan segala kesulitan. Istighfar menyebabkan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hambanya. Maka di zaman yang penuh dengan fitnah ini, tidak ada zikir yang lebih ampuh dibanding dengan dua zikir. Yang pertama, memperbanyak istighfar. Yang kedua, memperbanyak bersalawat kepada Gusti Kanjeng Nabi Mukhtar sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rajab dijulukin pula bulan Isra wal Mi'raj. Karena titik kemuliaan di bulan Rajab itu ada pada malam 27 Rajab, yaitu malam Isra wal Mi'raj. Di mana pada malam Isra wal Mi'raj itu adalah seafdal-afdalnya malam, seagung-agungnya malam, semulia-mulianya malam bagi diri pribadi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melebihi dibanding malam Lailatul Qadar, lebih afdal untuk diri pribadi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding semua malam di bulan suci Ramadan, lebih afdal dibanding pertengahan nisfu min Sya'ban, lebih afdal dibanding semua bulan dan semua malam. Dikarenakan pada malam 27 Rajab itu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah taala yaqdatan la manaman, bertemu dengan Allah taala dalam keadaan terjaga, dalam keadaan ngeding benih, dalam keadaan mimpi. Karena ayat yang berbunyi subhanalladzi asra bi'abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Kata-kata abdih itu adalah maknanya hamba. Maha besar Allah yang telah memperjalankan hambanya. Di dalam Al-Quran selalu kata-kata hamba itu disandarkan dengan kejadian dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan mimpi. Tepatnya setelah 10 tahun kenabian, dalam riwayat yang lain 11 kenabian, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Masjidil Haram, tepatnya berada di bawah Ka'bah. Di antara dua orang yang mencintainya, yang selalu menjaganya, Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ja'far ibn Abi Talib, atau yang lebih dikenal dengan julukan At-Tiyar. Tiba-tiba datanglah Jibril
di mana Jibril kedatangannya tidak dapat dideteksi oleh Sayyidina Hamzah dan Ja'far Tiyar. Kedatangan Jibril ini Bapak Ibu perintah dari Allah Subhanahu taala. Dan Mikail, Israfil kemudian setelah mengucapkan salam kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada saat itu lagi santai berbaring di depan Ka'bah, lagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu taala. Kemudian Gusti Kanjeng Nabi ini dibawanya dengan penuh hormat dan penghormatan yang begitu besar menuju di dekat air Zam-Zam. Atas perintah dari Allah Ta'ala, Jibril membelah dada Rasulullah, mengeluarkan hati Gusti Kanjeng Nabi, di mana air Zam-Zam tersebut telah diisinya ilman wa hilman wa yaqinan wa islaman. Diisinya ilmu, diisinya keyakinan, diisinya Islam. Kemudian dikembalikan lagi pada diri Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hati tersebut. Hal yang demikian ini pada saat sebelum melaksanakan Isra wal Mi'raj. Ini dalil Bapak Ibu sekalian, mung panjenengan terus sema'a ke Gusti Allah, maka hati ini harus dibersihkan terlebih dahulu. Membersihkan hati ini, kita diberikan kesempatan untuk menuntut ilmunya Allah Ta'ala. Dengan ilmu tersebut, maka hati tersebut akan tercuci dengan bagus. Dengan ilmu tersebut akan hilang kotoran-kotoran yang ada di dalamnya. Dengan ilmu tersebut semuanya akan berubah. Karena yang dilihat oleh Allah Ta'ala amalan dari seorang hamba ini bukan dari warna kulitnya, bukan dari jenisnya, tapi yang dilihat oleh Allah Ta'ala apa yang tertanam di dalam hatinya pada saat melaksanakan amalan-amalan kebaikan. Maka mantapkan niat sampean sebelum beramal. Fasah niyati qabla al-amal. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengendarai kendaraan yang sangat cepat dan super cepat. Kendaraan itu bernama Buraq, bertelinga panjang, berwarna putih. Kecepatan Buraq itu tidak dapat disamakan dengan kecepatan apapun yang paling cepat di dunia ini. Nabi Allah Ibrahim pernah mengendarai Buraq. Nabi-nabi yang lain juga pernah mengendarai Buraq. Satu kali melangkah, Buraq tersebut kecepatannya sejauh kita memandang. Pada suatu malam yang penuh dengan berkah, tepatnya malam 27 Rajab, dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Haram Masjidil Aqsa, di mana saat ini Masjidil Aqsa lagi menghadapi suatu ujian yang begitu berat, di mana orang-orang Israel ingin membinasakan penduduk Palestina, tapi tidak segampang apa yang dipikirkan oleh orang-orang kufar. Dengan gagah beraninya Hamas, Qassam, Fatah
melawan pasukan-pasukan sekutu yang ingin merebut Gaza, ingin merebut Masjidil Aqsa. Dan insya Allah dalam waktu dekat Masjidil Aqsa akan jatuh ke tangan umat Islam. Insya Allah dalam waktu dekat Palestin akan merdeka. Insya Allah dalam waktu dekat Palestin akan menjadi negara yang paling makmur di dunia ini. Nabi telah menggambarkan itu akan terjadi. Nabi telah memberikan kabar tentang kemakmuran, kemenangan yang akan diraih oleh umat Islam untuk merebut Masjidil Aqsa. Pada saat perjalanan itu sampailah ke Masjidil Aqsa. Nabi melaksanakan salat 2 rakaat. Di dalam salat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam bagi arwah-arwah para nabi-nabi yang ada di Masjidil Aqsa pada waktu itu. Seusai melaksanakan salat, Gusti Kanjeng Nabi dengan Jibril, Mikail, Israfil dengan mengendari buraq berangkatlah menuju target pertama, yaitu Masjidil Aqsa, berangkat menuju Sidratil Muntaha, atau yang lebih dikenal di atas langit nomor 7. Bukan nomor 7, tapi di atas langit nomor 7. Di perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan oleh Allah Taala kejadian-kejadian yang akan terjadi, siksaan-siksaan bagi umatnya yang akan terjadi, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh umatnya yang akan terjadi. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat segerombolan kaum menanam tanaman, pada saat itu juga tumbuh buahnya dengan subur. Kemudian tanaman tersebut berbuah kembali. Hal itu terjadi terus menerus. Rasulullah keheranan bertanya kepada Jibril, "Man haula ya Jibril?" Siapa mereka ya Jibril? Kata Jibril, "Haula mujahiduna fi sabilillah, tudha'af lahumul hasanat ila 700 dhifin, wa ma anfaqu min syai'in fahuwa yukhlifuhu." Itu adalah kelompok orang-orang yang berjihad di jalan Allah ya Muhammad. Allah akan melipat gandakan pahalanya dengan 700 lipatan ganda. Dan Allah Ta'ala akan mengganti apa-apa yang telah mereka infakkan untuk di jalan Allah. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya termasuk pada ida lemah. Di perjalanan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampailah singkatnya ke langit nomor pertama. Di situ ada penjaga, namanya Malaikat Ismail. Setelah Jibril mengetuk pintu langit pertama, mendapat jawaban, "Man anta?" Siapakah engkau? Aku adalah Jibril. "Wa man ma'aka ya Jibril?" Dengan siapa engkau Jibril? Dengan Muhammad. "Awa qad ursila ilaih?" Apa kau diperintahkan datang kepadaku ya Jibril? Naam. Dibuka langit pertama, ada Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Allah Adam menyambut Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sambutan yang sangat luar biasa. Setelah didoakan dengan doa keberkahan menuju langit nomor 2, dibukanya langit nomor 2. Setelah mendengar jawaban, "Man anta?" Siapa engkau Jibril?
Dengan siapa engkau Jibril? Dengan Muhammad. Apa engkau diperintahkan oleh Allah Ta'ala Jibril? Ya, aku diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Dibuka langit nomor 2. Di situ ada Nabi Allah Yahya ibn Zakaria dan Nabi Allah Isa alaihissalam. Setelah didoakan dengan doa keberkahan menuju langit nomor 3, di situ ada Nabi Allah Yusuf. Setelah didoakan dengan doa keberkahan, berangkat lagi ke langit nomor 4, di situ ada Nabi Allah Idris. Setelah didoakan dengan doa keberkahan, berangkat lagi menuju langit nomor 5, di situ ada Nabi Allah Harun. Setelah didoakan dengan doa keberkahan, berangkatlah menuju langit nomor 7, ada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Di atas langit nomor 7 itulah Sidratul Muntaha, pertemuan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Rabbul Jalla Jalaluhu. Pada saat Gusti Kanjeng Nabi berjalan seorang diri, melihat bayangan putih, mengejutkan Gusti Kanjeng Nabi, di mana Gusti Kanjeng Nabi bertanya, "Man anta?" Siapakah engkau? Apakah engkau malaikat? Tidak ada jawaban. Apakah engkau nabi? Tidak ada jawaban. Apakah engkau wali? Tidak ada jawaban. Tiba-tiba Gusti Kanjeng Nabi mendengar itu adalah orang yang lidahnya basah, ya Muhammad, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Sampailah pertemuan Gusti Kanjeng Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sujud Gusti Kanjeng Nabi penuh dengan khusyuk, penuh dengan bahagia. Gusti Kanjeng Nabi bertemu dengan Allah dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan mimpi. Singkatnya, diperintahkan 50 waktu untuk mengerjakan salat. Setelah Gusti Kanjeng Nabi menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Jibril menarik tangan Rasulullah setelah keluar dari Sidratil Muntaha, dibawanya kepada Nabi Allah Ibrahim di langit nomor 7. Tidak ada jawaban. Dibawanya ke langit nomor 6. Nabi Allah Musa bertanya, diperintahkan berapa waktukah engkau ya Muhammad oleh Gusti Allah? 50 waktu wahai Musa. Kata Musa, irji as'aluka takhfif. Kembali kepada Allah Ta'ala ya Muhammad, mohon keringanan. Umatmu tidak akan mampu ya Muhammad. Umatmu ini adalah selemah-lemahnya umat. Umatmu ini adalah adhaful umam. Mohon keringanan kepada Gusti Allah Ta'ala ya Muhammad. Setelah dikurangin oleh Allah Ta'ala 5 waktu menjadi 45 waktu, bertemu lagi dengan Nabi Allah Musa, sampai pada akhirnya Nabi Allah Musa merintahkan kembali dan kembali sampai 5 waktu. Yang kita kerjakan sekarang ini berkat Nabi Allah Musa, saran Nabi Allah Musa untuk memohon keringanan kepada Allah Ta'ala. Di sini dalil bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad juga bertawassul kepada Nabi Allah Musa untuk sampai kepada Allah Ta'ala, di mana Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Allah Musa pada waktu itu dalam keadaan Nabi Allah Musa sudah meninggal dunia. Perintah solat ini tidak sama dengan perintah rukun-rukun Islam yang lain. Di mana kalau kita lihat haji diperintahkan oleh Allah Ta'ala melalui pelantara wahyu. Allah perintahkan Jibril untuk menyampaikan kepada Gusti Kanjeng Nabi ayat yang berbunyi, salah satunya adalah walillahi 'alan nas hijjul bait man istata' ilaihi sabila.
kewajiban manusia terhadap Allah Ta'ala melaksanakan haji untuk orang yang mampu. Mafhumnya Bapak Ibu, untuk orang yang tidak mampu tidak diwajibkan melaksanakan haji. Kalau kita lihat bagaimanakah puasa di bulan suci Ramadan, Allah Ta'ala perintahkan Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diwajibkan untuk melaksanakan puasa bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita lihat bagaimana rukun Islam, zakat, Allah Ta'ala perintahkan Jibril untuk menyampaikan kepada Gusti Kanjeng Nabi perintah untuk melaksanakan zakat. Tapi pada saat Gusti Kanjeng Nabi diperintahkan salat oleh Allah Ta'ala, bukan melalui wahyu tapi pertemuan langsung dengan Gusti Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini menunjukkan Bapak Ibu, sesungguhnya solat itu berbeda dengan rukun-rukun Islam yang lainnya. Haji kalau dikerjakan untuk orang yang tidak mampu tidak wajib. Puasa Ramadan untuk orang yang tidak mampu dalam arti udzur. Seperti Syekh Al-Harib, Syekh Al-Kabir, mereka yang telah berusia lanjut, yang tidak mampu melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, cukup menggantinya dengan fidyah, mengeluarkannya mud 1 kilo kurang 1/4 setiap harinya. Untuk orang yang berusia lanjut. Demikian juga sakit, ladzi la yarja' buru'uhu, penyakit yang tidak kunjung sembuh dan tidak ada obatnya. Kalau umpamanya berpuasa di bulan suci Ramadan, penyakitnya akan kambuh, penyakitnya akan bertambah. Maka pada saat itu tidak diwajibkan berpuasa di bulan suci Ramadan karena udzur. Demikian juga zakat. Kalau tidak mampu tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Beda dengan solat. Diwajibkan untuk orang yang mampu atau orang yang tidak mampu. Baik untuk orang kaya wajib melaksanakan solat. Orang miskin wajib melaksanakan solat. Orang yang sakit wajib melaksanakan salat. Selama akal itu masih ada, maka salat itu tidak boleh ditinggalkan. Selama akal itu masih melekat di dalam tubuh kita, salat tidak boleh ditinggalkan kecuali ada udzur-udzur syar'i yang diperbolehkan dengan alasan-alasan tersendiri. Seperti perempuan yang dalam keadaan haid, nifas, orang gila. Ini semua tidak diwajibkan melaksanakan salat. Akan tetapi selama akal itu masih ada, diwajibkan mengerjakan salat. Dan tidak main-main. Salat itu apabila ditinggalkan berbeda dengan rukun-rukun Islam yang lain. Untuk haji tidak mampu, tidak masalah. Untuk zakat untuk orang yang tidak mampu, tidak masalah tidak mengeluarkan zakat. Untuk orang yang tidak mampu tidak berpuasa, tidak masalah dia tidak berpuasa. Tapi apabila dia meninggalkan salat, saat itu juga terputus hubungan dirinya dengan Allah. Saat itu juga syahadatnya telah terputus, Islamnya telah hangus. Pada saat itu pula dia telah menjadi kufur dan amalan-amalan yang pernah ia lakukan menjadi hilang.
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man taraka shalah muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa orang yang meninggalkan salat dalam keadaan sengaja, maka ia telah kafir. Salat mengandung arti yang begitu besar. Semua ketentuan itu ada pada salat. Makanya sampean kalau ingin tahu ini orang nanti matinya ke surga atau ke neraka, lihat dari salatnya terlebih dahulu. Kalau dia tidak salat, bisa dipastikan dia matinya su'ul khatimah. Kalau dia tidak salat, bisa dipastikan neraka tempatnya. Allah menyediakan neraka sagar khusus untuk orang yang meninggalkan salat. Ma salakakum fis sakar? Qalu lam nakum minal musalli. Kalau sampean ingin tahu ini orang berilmu dan tidaknya, tidak perlu dites. Lihat bagaimana salatnya. Bagaimanakah dia melaksanakan sunan-sunan di dalamnya? Bagaimanakah ia melaksanakan rukun-rukun di dalamnya? Bagaimanakah pembacaan Fatihahnya? Bagaimanakah melaksanakan tumak ninanya, syarat-syarat tumak ninanya? Salat menentukan faqih dan tidaknya seseorang. Kalau sampean ingin tahu ini orang hidupnya akan bahagia atau tidak, tenang atau tidak, lihat dalam salatnya. Kalau dia tidak salat, Bapak Ibu, meskipun jabatannya luar biasa, meskipun hartanya banyak, dia tetap akan tergolong orang-orang yang rugi dan orang-orang yang gelisah untuk selama-lamanya. Jiwanya tidak akan pernah merasa tenang. Hidupnya akan terus dihantui dengan kesusahan dan kekurangan. Salat memberikan solusi dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Kalau sampean ingin banyak rezekinya, jangan pernah meninggalkan salat, terutama salat subuh berjamaatan di masjid. Untuk laki-laki. Kalau sampean lihat ada anak sampean yang tidak baik perilakunya, pemain narkoba, sulit dihilangkan amalan-amalan kemungkaran pada dirinya, diobati anak itu Bapak Ibu dengan pengobatan salat 5 waktu, salat 5 waktu berjamaah. Jadi kalau sampean punya anak nakal, gampang salat berjamaah di masjid. Ya sampean juga berjamaah Bu, Pak. Sampean perintahkan anak sampean salat berjamaah, sampean ada hidung. Salat berjamaah diobati dengan salat berjamaah. Sampean boleh coba anak sampean nakalnya luar biasa. Sampean bimbing melaksanakan salat 5 waktu berjamaah di masjid, dijamin anak itu akan sembuh, dijamin anak itu akan kembali ke jalan Allah Ta'ala. Dan yang paling terpenting, janganlah kita sesekali meremehkan salat, karena salat itu segalanya penentu buat diri kita semuanya. Kalau sampai lihat Bapak Ibu, kadang-kadang kita berdoa gebulnya belakangan. Itu karena kita sering mentakhirkan salat, kadang-kadang hampir keluar waktunya. Gara-gara mentakhirkan salat, maka Allah Ta'ala akan mentakhirkan hajat kita. Ternyata salat itu mempunyai keberkahan dan rahasia yang begitu luar biasa. Perjalanan Isra wal Mi'raj Gusti Kanjeng Nabi ini mengandung arti yang sangat luar biasa. Penuhi salat berjamaah, maka hidup sampean akan bahagia, maka hidup sampean akan senang, maka sampean akan diberikan oleh Allah Ta'ala kenikmatan zahiran wa batinan. Jangan biarkan masjid itu kosong. Jangan biarkan masjid itu hanya berisi makmum dan imam 2-3 orang. Penuhi masjid.
Bapak, Ibu sekalian, orang-orang kafir ini berusaha untuk mengacaukan umat Islam agar tidak sholat berjamaah di masjid, terutama subuh. Mereka ini dapat mendeteksi kebersamaan dan tidaknya umat Islam itu dengan mengetahui sholat berjamaah di masjid. Mereka sering melihat kalau sudah subuh dilaksanakan banyaknya sama seperti sholat Jumat. Setiap hari subuh dilaksanakan banyaknya sama seperti orang sholat Jumat. Itu artinya Islam sudah bersatu. Itu artinya sudah ada kebersamaan sesama umat Islam. Maka orang-orang kafir berusaha untuk merusak kebersamaan itu dengan dikeluarkannya HP Android yang baru, model-model yang baru, agar sampean ini bisa tidur larut malam supaya sampean tak pejeng sopu tandrita. Kira-kira ini terjadi tidak? Sudah terjadi tidak? Banyak tidak? Banyak tidak? Inilah trik mereka, strategi mereka untuk menghancurkan umat Islam dari dalam. Maka lewat peringatan Isra wal Mi'raj pada malam ini, ayo kita bangkit umat Islam. Hidupkan hari-hari besar Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai padamkan peringatan-peringatan hari-hari besar, supaya sampean itu ingat kepada Gusti Kanjeng Nabi. Karena mereka orang-orang kafir ini berusaha untuk supaya kita semua ini jauh dari ajarannya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita ini tidak ingat kepada Gusti Kanjeng Nabi. Mereka mengadakan hiburan-hiburan yang naudzubillah min dalik agar kita hanyut di dalamnya. Pesan saya kepada tantretan setuju, torok lampana Bapak Kiai Musyarrafah, selamat sampean. Torok lampana guru kula panjenengan setuju Bapak Kiai Haji Musyarrafah, insyaallah selamat dunia akhirat. Ikutin perjalanan-perjalanan para sesepuh kita. Bagaimanakah para sesepuh itu mengatur semuanya, sampai kitab-kitab yang dibaca dan kitab yang tidak boleh dibaca, para sesepuh itu mengaturnya dengan baik agar kita semua ini tidak tersesat dalam mengambil keputusan. Terutama sampai lihat bagaimanakah begal-begal nasab ini mengatakan bahwa itu berdasarkan buku kitab ini, kitab itu semua dusta. Jangan sampai dengarkan, kita punya kitab-kitab Al-Mu'tabarah, kitab-kitab yang menguatkan itu semua. Patokan kita semua adalah Bapak Ki Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU. Beliau adalah orang yang alim. Beliau adalah orang yang mengetahui semua ilmu, ahli dalam segala ilmu. Ikutin bagaimana apa yang telah diperjuangkan oleh beliau supaya sampean selamat. Ingat, zaman ini makin lama makin penuh dengan fitnah. Tidak akan pernah datang itu kiamat kecuali orang alimnya nantinya menjadi pendusta, orang bijaknya menjadi pendusta, penguasanya menjadi orang yang zalim, qiraat Qur'annya menjadi orang yang suka riak, memamer-mamerkan. Maka kalau sudah itu terjadi, saudara-saudara, akan datang kiamat. Dan sampai pada akhirnya tidak ada satupun orang yang berzikir menyebut nama Allah, Allah, Allah. Mereka disibukkan dengan urusan dunia. Pesan saya yang terakhir, jangan sampai sampean itu keluar dari perjalanan para guru. Jaetorok debu-debunya begal-begal nasab, begal-begal nasab itu.
Mereka kelompok-kelompok pendusta. Jangan sampian itu ikutin mereka, kelompok-kelompok Syiah yang suka mencaci maki para sahabat Nabi. Ikutin apa yang telah diajarkan oleh Ki Haji Hashim Asy'ari. Ikutin apa yang telah diberikan petunjuk oleh pendiri NU Bapak Ki Haji Hashim Asy'ari. Niscaya sampai akan selamat di dunia, selamat di alam akhirat. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan mudah-mudahan membawa keberkahan, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat menjadikan bekal buat diri kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat membentengi diri kita dari bekal-bekal nasab, dari kelompok-kelompok orang-orang Syiah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi perjuangan ini, dan mudah-mudahan apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kita tidak hilang. Mudah-mudahan semuanya murid-murid dari Bapak Ki Haji Musyarrafah diberikan keberkahan oleh Allah taala zahiran wa batinan. Mudah-mudahan Allah taala memanjangkan umur pula Bunyai Musyarrafah, diberikan barokah panjang umur, sehat wal afiah. Keluarga besarnya dijadikan keluarga besar yang sakinah mawaddah warahmah. Demikian juga anak-anak dari Bapak Ki Haji Musyarrafah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah dalam sisa umur kita semuanya. Mudah-mudahan Allah taala memanjangkan umur kita fi taatillah. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur والصحة في الجسد والصحة في الرزق توبة قبل الموت شهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانة من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا نظر إلى وجهك الكريم صلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.